Oke, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, di sini saya akan memberikan informasi. Ini banyak para petani pisang tidak tahu. Ini cara sangat sederhana mencegah penyakit layu fusarium, penyakit jamur, penyakit lain di pisang-pisang kita. Bagaimana caranya? Ini adalah sangat mudah. Anda mungkin bisa melihat dari jenis-jenis pisang. Itu ada pisang-pisang yang dia itu tidak bisa terkena penyakit atau dia mempunyai kekebalan kekuatan yang sangat tinggi sehingga dia jarang terkena penyakit. Yaitu yang pertama pisang kluthuk. Pisang kluthuk itu kalau di sini itu biasanya buat rujak itu. Nah, kenapa saya bilang pisang kluthuk? Pisang kluthuk ini bisa sebagai penolak penyakit pisang, terutama layu fusarium atau lain-lain. Jadi dia itu mempunyai kandungan enzim atau apa, kalau ditanam, kalau itu ada layu fusarium menyebar, dia akan menahan. Jadi efektifnya panjenengan semua memanfaatkan pisang kluthuk itu untuk pertahanan pertama di kebun pisang Anda. Yang kedua ini pisang biar, pisang tanduk. Di lahan saya ini ada sekitar 15 pisang tanduk. Saya seling, ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di sana. Yang bertujuan apa? Pertama adalah pencegahan penyakit secara dini. Apabila ada yang terkena, dia akan menahan agar tidak menular. Syukur-syukur dia akan menghancurkan virus itu. Jadi manfaat pisang biar atau tanduk yang pertama adalah untuk menahan, menolak, mencegah penyakit pisang, terutama penyakit jamur layu fusarium. Manfaatkan pisang ini di lahan Anda. Kombinasi tanaman pisang Anda dari berbagai macam pisang, kasih pisang ini, pisang kluthuk. Sangat berguna bagi petani pisang. Dia sangat kebal. Mungkin panjenengan semua akan melihat pisang jenis biar ini, tanduk atau tanduk agung atau tanduk apalah, itu dia jarang terkena penyakit. Karena apa? Di dalam kandungan pisang ini dia itu adalah mengandung enzim-enzim yang berdasarkan penelitian secara laboratorium, dia itu mempunyai kekebalan yang sangat tinggi dan mencegah penyebaran atau melawan penyebaran dari jamur-jamur ataupun patogen-patogen jahat di lahan kita, terutama lahan pisang. Jadi para petani pisang, sebaiknya Anda memanfaatkan pisang yang kedua ini saya sebut, yaitu pisang biar di lahan Anda. Yang bertujuan apa? Untuk menahan, untuk menangkal, untuk memberikan perlawanan pertama apabila lahan Anda terkena penyakit, khususnya penyakit jamur. Jadi yang pertama itu pisang kluthuk, yang kedua itu pisang biar atau pisang tanduk. Dan yang ketiga adalah pisang kidang. Pisang kidang itu yang warnanya coklat-coklat merah. Itu juga mempunyai fungsi kekuatan kekebalan yang sangat tinggi daripada pisang-pisang lain. Jenis pisang biar itu sangat kuat. Jarang Anda melihat pisang biar itu terkena penyakit. Maka dari itu alangkah baiknya Anda mencoba di lahan Anda dengan kombinasi dikasih pisang biar, pisang kluthuk, pisang kidang kalau ada bibitnya. Kalau di lahan saya ini cukup pisang biar ini saja karena saya tidak punya pisang kidang. Yang kedua saya posisi banyak yang pisang biar. Jadi saya kasih ini dengan perawatan insya Allah layu fusarium bisa terhindari sedini mungkin. Karena apa? Kalau kita sudah terserang penyakit layu fusarium, kita akan kesulitan untuk menanganinya. Kita akan kerepotan, biaya banyak, penanganannya sangat ribet, rumit, dan membutuhkan ekstra tenaga dan lain sebagainya. Maka dari itu, pencegahan dari awal di lahan saya adalah penanaman variasi pisang-pisang yang sangat tahan dengan penyakit. 1 pisang biar, 2 pisang kluthuk, 3 pisang kidang. Ini saya lakukan tapi khusus pisang kidang. Jadi bisa menjadi pemikiran bagi petani-petani pisang di seluruh Indonesia. Ini adalah cara awal penanganan
pencegahan dari penyakit layu fusarium. Dan bagi Anda semua yang sudah melakukan sistem seperti ini, silahkan pertahankan atau bahkan silahkan tambah, dan terserah Anda. Yang penting ada pencegahan awal dari lahan kita. Yang kedua, saya pernah mendengar dari bahasa Jawa, leluhur-leluhur kita di Jawa ini, khususnya saya orang Jawa, mengatakan pisang kepok super. Tapi saya belum melakukan riset tentang kepok super. Maksudnya kepok super itu kepok yang hijau, pohonnya agak besar, tinggi. Itu katanya juga bisa untuk menolak penyakit pisang dan ditaruh di depan. Itu masih mitos atau sudah ada penelitian, saya kurang tahu. Tapi saya sudah pernah mendengar tentang mitos dari pisang kepok besar itu yang ditaruh di depan di lahan kita bisa menolak dari penyakit pisang itu. Cuma yang saya baca, yang saya pernah pelajari dan saya terapkan itu pertama pisang biar, dan saya melihat lagi ada pisang kluthuk, dan saya melihat lagi ada pisang kidang. Lihatlah, pisang kluthuk yang diambil daunnya saja. Pisang kluthuk itu jenis pisang yang tidak bisa dimakan, tidak enak. Itu ada biji-bijinya biasanya untuk campuran rujak. Dia itu jarang terkena penyakit. Dia itu diambil daunnya untuk bungkusan apa, untuk pepes atau untuk bodok. Dia itu sangat kuat, sangat kebal. Di mana pada bermunculan varietas-varietas baru, varietas yang istilahnya mudah terkena penyakit, kelemahan petani kita meninggalkan varietas lama yang sudah terbukti kuat menahan segala penyakit. Lahannya diganti dengan pisang-pisang baru, dia meninggalkan, melupakan pisang-pisang lama yang sudah terbukti efektif mencegah dan kuat terhadap penyakit. Itu tolong ditinggalkan. Kita tetap menanam pisang-pisang lama yang berfungsi untuk pencegahan penyakit, terutama satu pisang kidang, kedua pisang biar, dan ketiga satu pisang kidang, dua pisang biar, ketiga adalah pisang kluthuk, dan mitos lagi adalah pisang kepok super. Cuma itu yang kepok super sudah saya mitos karena saya juga belum melakukan riset, tapi saya melihat kepok yang kuat banyak dan juga ada yang terkena penyakit. Tapi dia itu lebih sedikit daripada pisang Ambon, pisang Rojo, dan pisang lainnya yang sangat mudah terkena penyakit. Maka saran saya pertama, lakukan kombinasi variasi dari lahan Anda dengan mencampur segala varietas, jangan satu varietas. Yang berfungsi apa? Salah satunya adalah pencegahan penyakit itu. Yang kedua, lakukan perawatan rutin, lakukan penyemprotan rutin dan sebagainya, ada di video-video saya yang berfungsi adalah untuk mencegah, merawat, dan agar hasil yang maksimal. Oke, para sahabat petani pisang, terima kasih setelah menonton video ini. Itulah yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila Anda baru tahu channel ini, saya mohon untuk mensubscribe, yang bertujuan apa? Membesarkan channel ini agar channel ini berkembang, bisa berbagi ke seluruh petani Nusantara agar masalah di pertanian pisang kita bisa terselesaikan, bisa ada solusi sehingga petani-petani di Nusantara menjadikan petani yang kuat, yang berhasil dengan sesuai harapan, hasil makmur dan hasil yang berlimpah, harga jual bagus. Mereka akan senang karena itu tujuan adalah dari petani mendapatkan hasil yang maksimal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Indonesia.